Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 269 Gresik dan rekan-rekan guru hebat yang dari SDN 269 Gresik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya selaku dari pembawa acara akan menyampaikan beberapa kegiatan pada hari ini, yaitu mengenai tentang diseminasi budaya positif yang akan dilakukan di sekolah. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja menginjak untuk kegiatan pada siang hari ini, yaitu akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga pemaparan materi, dan yang keempat tanya jawab, serta yang kelima yaitu penutup. Bapak Ibu berhebat, siang hari ini kita akan mulai kegiatan pada siang ini dengan pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan ummul kitab. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa sallam ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SDN 269 Gresik. Puji syukur kita sanjungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberi kesehatan, rahmat, hidayah yang tak ternilai harganya, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini. Kedua kalinya, marilah salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, di kegiatan kali ini Bapak Ratno akan menyampaikan beberapa hal, yaitu diantaranya diseminasi budaya positif sekolah. Terima kasih Pak Ratno, karena di kesempatan kali ini Pak Ratno akan memaparkan beberapa hal tentang diseminasi ini. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Pak Ratno bisa menginspirasi, bisa membawa aura positif bagi sekolah kita, utamanya UPT SDN 269. Itu saja Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kita ikuti dengan seksama kajian ataupun apa nanti yang akan disampaikan oleh Pak Ratno. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kita akan
pemaparan materi dari saya sendiri, yaitu CGP dari Angkatan 8 khususnya untuk PTSD 269. Tapi sebelumnya saya punya sedikit ice breaking buat Bapak Ibu Guru. Mungkin besok bisa kita praktekkan buat kita senang bersama anak-anak. Ya, ayo semuanya berdiri. Nah, ya. Ayo, Pak Hasan tadi sudah bilang. Ayo, kanan kiri. Besok lagi kita sampai ini. Terima kasih Bapak Guru hebat ya. Jadi itu bisa kita terapkan saat kegiatan MPLS untuk anak-anak masa transisi PAUD sampai dengan SD ya. Jadi itu untuk kegiatan psikomotor anak, jadi kita bisa melaksanakan. Kemudian lanjut kita akan masuk ke dalam materi ya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang diseminasi budaya positif. Apa sih pentingnya budaya positif? Yaitu kita tidak akan mengerti tentang apa sih pentingnya positif buat sekolah kita, karena berbedanya zaman itu akan mempengaruhi dari pengaruh anak-anak. Dari kurikulum Merdeka ini kita mengacu pada pemikiran KHD, yaitu bagaimana menuntun anak sesuai dengan kodrat anak masing-masing, dengan tujuan sebagai supaya anak tersebut menuju pendidikan yang selamat dan bahagia. Dalam menuntun tersebut, anak-anak diinginkan supaya apa? Kita sebagai among atau guru itu nanti kita hanya sebatas menuntun saja. Kenapa kita sebagai seorang dianggap sebagai seorang petani? Kalau kita menanam padi, kita jangan mengharap untuk menghasilkan jagung. Jadi kita menanam padi, bagaimana caranya kita menuntun padi tersebut? Kalau ada rumputnya kita cabutin, setiap pagi malam kita siramin, kita tepatkan ada matahari jangan sampai tertutup oleh pohon. Itu yang kita laksanakan. Kita hanya proses menuntun saja, tidak memfasilitasi supaya kita menekan anak untuk menjadi yang lebih lebih keras atau apa, tapi kita hanya menitikkan pada garis-garis putus-putus sehingga menjadi garis lurus, hanya sekedar menuntut saja. Oke, lanjut selanjutnya, yaitu nanti yang akan saya paparkan mengenai budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini nanti yang ketiga mungkin bisa diterapkan untuk para wali kelas untuk kegiatan kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Itu nanti yang akan saya sampaikan untuk pada kegiatan diseminasi untuk siang hari ini. Untuk yang pertama yaitu mengenai disiplin positif, yaitu kita masih melakukan paradigma yang lama, yaitu bagaimana seorang guru itu masih mengontrol murid. Kemudian ilusi yang kedua bahwa kritik akan membuat merasa orang bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa sebenarnya
kontrol diri itu hanya bisa dilakukan pada dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol murid. Cuma murid beranggapan mereka itu dikontrol oleh orang dewasa. Padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol. Kenapa? Saat kita memberikan arahan, mungkin dalam dirinya itu mungkin menolak atau acuh. Jadi tidak secara langsung akan berdampak pada murid tersebut. Jadi kita hanya memberikan suatu tuntunan, menuntun, bukan mengontrol secara lebih spesifik. Jadi ilusi ini yang akan membuat kita menjadi terbebani kepada murid, sehingga kita akan membuat paradigma baru, sehingga ilusi kontrol itu akan berubah menjadi motivasi intrinsik pada diri murid tersendiri. Kemudian, siapa sih yang memiliki kontrol? Sebenarnya stimulus respon, mulai dari kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita menganggap murid sesuai dengan keinginan kita, ayo nak seperti ini. Padahal harusnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Mungkin dunia anak ini tuh kepingin tuh penuh keceriaan, ada yang kepingin cerita, ada yang kepingin nyanyi. Tetapi kadang guru itu memaksakan keinginan untuk jadi gini aja, memaksakan untuk mengontrol anak sesuai dengan keinginan mereka. Padahal anak hidup itu sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kadang kalau melihat murid-murid kita melakukan tindakan buruk itu, nggak tepat, ini salah kayak gitu. Bukan. Jadi gimana teori kontrol itu membuat suatu pilihan, semua perilaku ini memiliki tujuan. Mungkin anak yang aktif berpikirnya itu berbeda dengan anak yang pendiam. Jadi anak-anak itu memiliki kodrat dan pandangan masing-masing, jadi tidak sama. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Tetapi teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Misalkan dalam level sesama guru, mungkin kita menginginkan, ayo bapak ibu guru kayak gini. Tetapi kita nggak bisa untuk mengontrol secara langsung guru itu sendiri, karena mereka sendiri yang memiliki kontrolnya masing-masing. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Ya wis gagal, dipaksa aja kayak gitu. Nah, untuk teori kontrolnya yaitu gimana caranya kita berkolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seandainya anak ini kalau dibuat kolaborasi kayak gini kok gak bisa ya, kita cari cara lain. Jadi itu yang diharapkan dari teori-teori kontrol untuk menjadikan kegiatan itu akan berdampak meluas, positif, tidak langsung gagal gitu. Kemudian model berpikir kalau stimulus respon itu menang kalah. Jadi kalau misalkan saya bisa mengubah anak ini menjadi ini, itu menganggap oh saya bisa ini, menang ini. Salah. Jadi kalau di teori kontrol itu nggak ada yang kalah, semuanya menang-menang. Kenapa? Karena untuk kebaikan anak, kebaikan kita sendiri. Saat anak tidak bisa, bagaimana kita menciptakan anak untuk bisa menjadi yang lebih baik. Jadi model berpikirnya tidak menang kalah, tapi menang-menang, sama-sama baiknya. Nah, disiplin positif ada beberapa macam, mulai dari cara mengontrol kita kepada orang lain yang hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian perilaku yang memiliki tujuan, mulai dari teori motivasi untuk menghindari hukuman atau imbalan dan menghargai diri sendiri serta kebajikan nilai universal yang nanti akan diaplikasikan kepada keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang dan kolaborasi ini nanti akan menerapkan pada 5 posisi kontrol yang akan dihadapkan pada guru. Kemudian segitiga restitusi. Ini nanti gambaran teori kontrol yang akan mencakup disiplin positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Apa sih disiplin? Sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Makna asalnya yaitu dari disiplin diri murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tetapi budaya kita, makna disiplin itu berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita menuntut anak itu harus gini supaya anak itu nurut. Itu yang dianggap suatu kalimat disiplin di budaya kita. Sebenarnya tidak.
Bagaimana anak bisa belajar untuk menggali nilai-nilai kebajikan yang bagus, itu yang dinamakan disiplin. Belajar untuk lebih baik lagi. Sehingga disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Hal itu, perbedaan disiplin dari hal tersebut yang mengakibatkan bagaimana proses dan kurikulum Merdeka ini menciptakan disiplin supaya anak menjadi belajar untuk tentang budaya positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal sebenarnya banyak, mulai dari bagaimana kita menghargai, menghormati, menyayangi, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Namun, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan tersebut, motivasi intrinsik yang ingin dibangun dalam diri anak. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini, ya, jadi 6 kebajikan yang dimunculkan oleh Menteri Pendidikan untuk Indonesia ini ya, yaitu mulai dari penguatan profil Pancasila itu yang ada 6, mulai dari beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Apakah menghargai itu bukan suatu nilai kebajikan? Iya, tapi itu nanti masuk ke berakhlak mulia. Jadi penggabungan sesuatu yang positif yang sifatnya lebih fleksibel itu dimasukkan ke akhlak mulia semuanya. Jadi tidak terlalu nanti terperinci secara lebih jelas. Jadi langsung diglobalkan ke berakhlak mulia. Hal tersebut sehingga menjadikan penguatan profil pelajar Pancasila ini dijadikan nilai-nilai kebajikan yang di dalam kurikulum Merdeka. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia seringkali didasarkan pada adanya motivasi eksternal. Kenapa? Yang pertama, biasanya itu ketidaknyamanan atas hukuman. Kemudian mengharapkan imbalan. Itu yang sering terjadi pada anak-anak. Bahkan di mungkin agama kita, seandainya kalau nggak ada neraka sama surga, mungkin kita itu mau sholat atau tidak juga nggak tahu ya. Jadi terkadang antara surga dan neraka itu sebagai acuan kita mau ibadah. Padahal seandainya kalau kita memiliki nilai kebajikan diri kita sendiri, neraka sama surga itu sudah tidak jadikan alasan. Kita fokus ke tujuan utamanya. Ya, yang itu nanti kita maunya itu pada motivasi internal. Tujuan disiplin positif untuk anak-anak, yaitu bagaimana untuk anak menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini. Jadi sudah tidak lagi karena penghargaan, imbalan, atau bahkan hukuman. Jadi semuanya karena motivasi dirinya sendiri. Hal itu yang didasarkan dari teori motivasi ini untuk menginginkan anak-anak lebih masuk ke motivasi intrinsiknya. Selanjutnya dari Bapak Pendidikan juga memberikan kalimat merdeka untuk pendidikan kita. Apa sih artinya merdeka itu? Tidak hanya terlepas dari perintah saja, namun juga cukup membuat memerintah diri sendiri sesuai dengan nilai kebajikan yang tertanam. Jadi merdeka itu bukan berarti lepas dari perintah, namun anak-anak juga bisa bertanggung jawab untuk memerintahkan dirinya sendiri, untuk menilai sesuai dengan nilai kebajikan yang ditanam. Nah, kemudian lanjut berikut ke dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan tersebut mungkin ada sesuatu yang sebagai motivasi yang paling kuat untuk prestasi atau bahkan kegiatan yang lain. Tetapi dari segi pendidikan untuk kurikulum Merdeka ini yang berpihak pada anak, penghargaan itu bisa berakibat suatu hukuman. Satu, pengaruh ke jangka pendek dan jangka panjang. Jadi anak-anak kalau misalkan sering dikasih suatu penghargaan, itu jangka panjangnya itu atau jangka pendeknya itu, aku nanti dikasih lagi apa enggak ya. Jadi ada pengharapan di situ. Jadi anak-anak tidak termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan keinginannya, tapi hanya karena suatu penghargaan. Penghargaan itu bersifat menghukum. Jadi anak itu kalau misalkan mendapatkan suatu penghargaan, itu terkadang dia itu lalai atau abai. Jadi misalkan dia itu seharusnya pintar karena dia memiliki kemampuan dirinya sendiri. Karena dia sering dipuji, akhirnya dia itu lalai dan abai. Itu yang sifatnya untuk menghukum dari suatu penghargaan.
Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah ini seringkali mungkin guru diterpa pada kasus penghargaan merusak hubungan. Banyak anak, kemudian ada anak yang satu pinter, kita selalu memberi penghargaan. Nah bagus, contoh ini contoh yang bagus. Itu terkadang bagi anak yang merasa nggak bisa itu, murid itu aja sedilem. Jadi itu akan merusak hubungan antara murid dengan guru. Jadi diusahakan jangan sampai penghargaan itu terlalu berlebihan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Apa maksud kreativitas? Mungkin bagi orang seni, misalkan dia bisa menggambar bagus, saat dia disuruh tak kasih uang lebih 1 miliar, gambar yang bagus, mungkin belum tentu dia akan mendapatkan ide yang bagus. Kenapa? Karena ada acuan dari penghargaan itu tadi. Seorang seniman itu akan kreativitasnya muncul karena motivasinya sendiri, dapat ide, dapat apa. Tapi saat ada masukan suatu penghargaan, itu akan terpecah, kreativitasnya akan menurun. Hal itu yang tidak diinginkan oleh penghargaan itu tersebut, akan menurunkan kreativitas. Dan penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa? Saya ambil contoh misalkan seorang murid belum bisa baca, saat dia bisa mengerti, bisa membaca sendiri. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa baca. Raut kebahagiaan dari wajah murid tersebut itu suatu penghargaan buat dirinya. Saat jenengan Bapak Ibu guru mengucapkan pinter, bagus kayak gitu, itu ada suatu rasa, loh kok dihargai. Padahal dia itu sebenarnya motivasinya itu dari diri, bukan dari luar. Hal itu yang mengakibatkan mengurangi motivasi intrinsiknya dia. Padahal dia itu sudah mengerti, alhamdulillah saya bisa membaca. Itu yang diharapkan. Selanjutnya, bentuk program apresiasi apa sih yang diberikan untuk pengakuan tersebut? 1. Beri pengakuan secara khusus. Jadi kalau misalkan ada anak yang berprestasi, jangan mengeneralisir semua kegiatan dalam satu hal. Tapi misalkan suatu perlombaan atau apa, mungkin yang lain akan mengerti, ya itu pinter memang gitu loh. Jadi dia memahami penghargaan tersebut karena faktor tertentu, bukan faktor mengeneralisir semua murid. Kemudian pengakuan secara pribadi, kalau bisa jangan diperlihatkan ke murid-murid yang lain, sehingga tidak menimbulkan suatu kecemburuan. Kemudian pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi kalau nanti ada anak yang pintar terus kemudian ada anaknya nggak seberapa, kita dukung, kita kasih penghargaan, bagus sudah berusaha, itu boleh. Kita harus konsisten dalam memberikan penghargaan itu tadi. Yang terakhir yang paling penting yaitu fokus pada proses. Jadi kita hanya tidak harus melihat hasil. Saat anak berusaha untuk mengerjakan, itu kita beri penghargaan. Jadi anak akan merasa dihargai. Itu merupakan bentuk suatu program kebajikan yang bagaimana kita mengapresiasi untuk penghargaan kepada murid. Kemudian secara nyatanya nanti akan seperti kalimat begini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi anak akan merasa, oh ada yang memperhatikan saya. Nah kayak gitu. Kemudian saya menghargai kepedulianmu. Kepedulian itu nilai kebajikan. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu, ada rasa suatu penghargaan yang memang tidak terlihat, namun secara nyata dia merasakannya. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Jadi saat anak bukan disuruh, nah ambil kertas itu, tidak. Jadi itu nanti sifatnya itu suatu bukan kertas dari hatinya. Tetapi kalau anak itu mengambil dengan sendiri, kemudian kita bilang terima kasih ya, itu suatu tanggung jawab buat kamu memungut kertas. Itu anak kan, saya juga diperhatikan saat itu. Bahkan anak yang meskipun tidak pintar, tidak apa, itu akan merasa terhargai. Selanjutnya, nah masuk ke hukuman. Kita akan coba bareng-bareng. Kalau ada tindakan guru seperti ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita coba bareng-bareng ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan mengulangi lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua,
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi lagi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya. Keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran dicoba. Hukuman. Kita lihat jawabannya ya. Nah, jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat karena terlambat sekolah itu termasuk hukuman, ya. Gak nyambung, terlambat dihukum kayak gini itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, pelajaran olahraga atau enggak? Ya berarti kan gak nyambung juga, jadi termasuk hukuman juga. Murid diminta push up, tidak menggunakan masker, gak pakai masker nanti kalau push up gak nyambung, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman setelah dicoret-coret, konsekuensi. Jadi setelah coret-coret, konsekuensinya mana ada. Membersihkan tumpahan air di meja setelah tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali pas pelajaran PJOK, baru konsekuensi. Jadi melihat hal tersebut, ada bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun mental. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Memang terlihat karena sebagai bentuk tanggung jawab dia. Yang keempat, ketiga, anak membenci kedisiplinan. Wis males kayak gini. Jadi kadangku antara dia melakukan kesalahan dengan yang dihukum itu gak nyambung gitu loh. Makanya dia akan membenci. Terus kemudian kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin tersebut. Yang keempat, berupa paksaan, karena kita menghukum memaksa dari satu arah gurunya saja. Tetapi kalau dari konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Jadi kalau misalnya menyenggol basah, basah, yo gimana? Jadi kita memberi stimulus, anak itu akan merasa dengan sendirinya, iya pak saya bersihkan. Nah, jadi memiliki tanggung jawab sendiri. Tapi kalau hukuman langsung dipaksa, wes nanti dibersihkan. Jadi hanya satu arah. Tapi kalau konsekuensi itu 2 arah. Kemudian konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Gimana caranya supaya nggak dihukum ya, kayak gitu. Tetapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai dan kehilangan. Kemudian yang konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tapi untuk sementara saja. Nah, apa sih restitusi? Dari setelah tadi hukuman, kemudian konsekuensi, sekarang restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi murid itu diajarkan untuk mencari solusinya untuk masalah mereka sendiri. Tidak dari guru, tapi guru hanya memfasilitasi supaya anak itu memberikan jawabannya sendiri, sehingga akan menjadi tujuan mulia bagi mereka melalui memperlakukan orang lain. Nah, bedanya ini nanti kita kepinginnya itu menuju ke restitusi, sehingga saat hukuman itu tidak sesuai, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang harus dituju, kemudian restitusi itu menjadi sebuah merupakan pilihan. Gimana kamu mau bisa berubah enggak? Jadi anak itu akan dituntut untuk lebih berubah, lebih baik lagi. Misalnya kalimat peraturnya adalah
kamu harus, kalau hukuman kan gitu. Kemudian kalau konsen, apa peraturannya, mampu kamu melakukannya, terima kasih ya. Jadi ada stimulusnya. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini, kembali ke keyakinan kelas lagi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak dituntut untuk lebih memiliki motivasi untuk nilai-nilai kebajikannya. Jadi tidak langsung kita langsung menghukum, bahkan ke konsekuensi, tapi bagaimana kita bisa anak-anak itu memiliki tanggung jawab atau jawabannya sendiri untuk bisa memperbaiki masalah tersebut. Ciri-ciri restitusi yaitu satu, belajar dari kesalahan. Yang penting salahnya ojo bolak-balik itu berarti gak belajar. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi tidak ada antara gap guru dengan murid. Setelah ada permasalahan itu nanti akan berubah, tetapi hubungannya akan semakin bagus. Ada bukan tawaran atau bukan paksaan. Kemudian restitusi itu melihat ke dalam diri siswanya. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar anaknya itu apa sih. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusinya. Bagaimana cara memberikan solusi. Kemudian yang terakhir yaitu mengembalikan murid berbuat salah pada kembali ke kelompoknya. Jadi saat anak itu melakukan kesalahan, kemudian kita restitusi, anak itu nanti kembali ke kelompok itu nggak akan suatu dibullyingkan atau tidak akan dihindari, tapi anaknya suatu memberikan karakter yang lebih baik lagi. Nah, untuk pembelajaran yang ketiga ini nanti yang bisa diterapkan untuk para bapak ibu wali kelas, yaitu tentang keyakinan kelas. Kita baca dulu bagaimana sih tanggapan pertanyaan pemantik. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa sih kita memiliki peraturan 3M? Mengapa sih kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kenapa harus ada peraturan? Seandainya kita memiliki motivasi intrinsik dalam diri kita, kalau misalnya pakai helm itu untuk keselamatan kita, tanpa peraturan pun, kalau kita keluar pakai sepeda, itu akan kita, oh iya untuk keselamatanku, kita pakai helm sendiri. Kemudian saat COVID kemarin, tanpa peraturan pun, kalau kita kok tertular, mungkin kita langsung pakai masker dengan sendirinya. Takdir. Jadi untuk kesehatan kita, memakai masker untuk apa? Kesehatan kita. Kesehatan, keselamatan itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan pada diri anak. Jadi setelah peraturan kelas ada, kita jabarkan ke keyakinan kelas, sehingga anak itu tanpa peraturan pun, anak itu akan terdorong untuk mempunyai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Sehingga setelah keyakinan kelas ada nilai positif, akan bertambah pada lingkungan yang positif, masuk ke ruang ke sekolah yang lebih luas lagi, sehingga menjadi budaya yang positif. Itu yang diharapkan dari kegiatan hari ini, sehingga anak-anak akan memunculkan budaya positif, mulai dari yang terkecil, dari kegiatan di kelas, pelajaran, sampai ketika ke sekolah. Nah, sekarang saya tanya nih, peraturan sama keyakinan kelas nanti apa yang dilakukan? Misalkan kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan ada misalnya di perpus atau di pojok sudut baca. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelas apa sih bentuknya? Kita bisa lihat. Kalau kita nanti bentuknya itu keyakinan kelas selalu mengembalikan buku tempatnya, itu berupa nilai kebajikannya itu tanggung jawab. Jadi kita tinggal, ya keyakinan kelasnya gimana, kemarin tanggung jawabnya. Jadi anak akan merasa bukan pada peraturan, tapi nilai kebajikan yang tertanam pada diri anak-anak. Dilarang mengganggu orang lain, ayo kemarin keyakinan kelasnya gimana, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu tentang kesehatan. Jadi anak akan secara implisit dalam dirinya sendiri tertanam nilai kebajikan yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi kita mengubah peraturan tersebut menuju ke keyakinan kelas. Selanjutnya, bagaimana sih
pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal bersifat umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kok gak cocok lah keyakinan kelas ini, dirubah lagi, boleh. Nah, alur prakteknya yang pertama, kita munculkan dulu peraturannya. Setelah muncul peraturan tersebut ada, kemudian kita mengubah peraturan tersebut menjadi kalimat positif. Menyarikan peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas yang perlu dianut. Dan kemudian untuk pendalamannya kita bisa menggunakan tabel T, Y, dan pendalaman keyakinan terkait peran guru dan peran siswa. Nanti tampaknya untuk keyakinan kelas itu seperti misalnya tampak seperti ini tabel T, menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampaknya itu anak-anak acuh. Itu nanti tampaknya itu seperti menyapa. Kemudian tidak tampaknya itu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Tapi dengan keyakinan kelas itu mengembalikan barang teman dengan ucapan terima kasih, kayak gitu. Itu yang diharapkan. Sehingga pada tabel Y pun akan terlihat bagaimana anak-anak itu akan berempati terhadap perasaan orang lain. Dan terdengarnya itu akan bagus. Mulai dari terima kasih, tolong ya. Jadi kalimat-kalimat positif itu nanti muncul dalam perilaku anak-anak. Kemudian dalam perilakunya itu ada tersenyum ramah. Itu yang kita harapkan dalam keyakinan kelas yang akan berdampak pada anak-anak. Nah, kemudian contoh keyakinan kelas, setelah anak-anak itu menulis misalkan, Pak, murid saya ada 20, suruh nulis saja maunya anak itu apa, murid boleh apa, murid harus apa. Misalkan murid mengerjakan tugas, jadi nanti keyakinan kelas itu bisa meskipun muridnya 20, bisa ditulis 20 semuanya, boleh. Jadi mewakili perasaan anaknya masing-masing. Bukan, kalau peraturan kan biasanya dari gurunya kepada anak-anak, wis ini aturan kalian terapkan. Tetapi kalau keyakinan kelas, anak-anak berkontribusi. Kita hanya membuat kalimat positif yang dimaksud anak-anak itu maunya apa sih, kita tanamkan. Jadi saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Nah, kayak gitu. Nanti saat anak dalam prakteknya itu ternyata, yo keyakinan kelasmu mana? Katanya kemarin itu saling menghargai. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas karena anak-anak yang membuat sendiri, bukan guru. Oke, lanjut ke materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, keyakinan ini tadi yang didasarkan pada keinginan anak dasar, kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan. Kemudian penguasaan, dan yang terakhir kebebasan. Kalau itu boleh kita cuplikan pada suatu kasus dalam kegiatan pendidikan kita yang kemarin, misalkan Didia itu ya. Didia itu mengambil makanan temannya. Kalau kita melihat dari bertahan hidup, sebenarnya tidak. Kenapa? Karena orang tuanya itu bisa membekalinya makanan sendiri. Tetapi diselidiki juga ternyata Didia itu tidak diberi uang saku. Nah, kemudian apakah kasih sayang dan rasa diterima? Tidak masuk di situ. Kesenangan, beda lagi. Kalau mungkin dia itu orangnya sering cowakan atau guyon, mungkin kesenangan itu bisa masuk. Mungkin di rumah tidak ada yang dibuat diisengi. Jadi saat itu di dalam kebutuhan dasar dia itu, saat posisi masalah tersebut, dia itu kesenangannya itu kepingin budoi kancane. Kemudian penguasaan, dia merasa dihargai, dia mampu. Makanya dia menganggap teman-temannya itu seperti biasa. Kemudian kebebasan, dia menginginkan untuk aku apapun yang dia lakukan, dia nggak mendapatkan apa yang dari orang tuanya, dia minta kepada teman-temannya.
Hal tersebut yang mendasari kebutuhan dasar manusia. Mulai dari kebutuhan bertahan hidup, bisa kesehatan, rumah dan makan. Kemudian kebutuhan sayang dan rasa diterima, yaitu bagaimana kebutuhan untuk menerima kasih sayang menjadi bagian dari sesuatu kelompok. Kak Dikonco itu juga bingung nanti. Penguasaan, kebutuhan yang menjadi sesuatu orang menjadi kompeten, terampil, dan memiliki rasa harga diri. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan, baik itu kesenangan, bermain, tertawa, itu yang termasuk kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir kebebasan untuk dalam kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang karena dia memiliki kebebasan tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Ini nanti yang dihadapkan pada masing-masing guru, yaitu bagaimana kita menjadi seorang, memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau dan manajer. Bedanya apa? Kalau di dalam penghukum, guru itu nanti itu bersifat menghardik, menunjuk-nunjuk. Kalau pembuat rasa bersalah, dia itu berceramah, seharusnya itu gini nak, ibu merasa kecewa sama kamu. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Secara psikis itu anak itu nanti akan tertekan dengan keadaan tersebut. Teman itu biasanya banyak-banyak alasan, kamu kok gitu sih, jadi dibuat kayak seperti temannya. Kemudian pemantau itu selalu pada data. Jam berapa kamu ini? Udah telat. Kan harus jam 7 misalnya kayak gitu. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya anak itu akan berubah. Lah itu yang kita harapkan nanti di posisi manajer ini tadi. Biasanya kalau guru dalam berkata itu, kalau penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kayak gitu. Kemudian kamu seharusnya menjadi tidak tahu, ibu lelah sekali kayak gitu, membuat dia bersalah. Kemudian ayo lakukan demi ibu. Kemudian apa peraturannya, dan manajer apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelas lagi. Hasilnya apa? Nanti di dalam penghukum itu anak akan memberontak. Kalau pembuat rasa bersalah, anak akan menyembunyikan, sering berbohong. Kalau menjadi teman itu akan ketergantungan. Guru neus ya akan seperti teman itu, ketergantungan dia itu. Yang pemantau akan menyesuaikan diri. Kalau yang di manajer akan menguatkan pribadi yang bermasalah tersebut. Kemudian murid akan berkata kalau misalnya gurunya sebagai penghukum, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, akan pengabaian di situ. Tapi kalau membuat merasa bersalah akan, maafkan saya ya, dia akan merasa bersalah. Kalau teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu, jadi menganggap remeh kayak gitu. Kemudian kalau pemantau, berapa banyak bintang yang diperoleh. Seperti jadi mungkin Pak Afid sudah menerapkan kalau di pemantau ini, kalau anak yang prestasi kasih bintang, jadi sesuai dengan datanya ada. Dan manajer bagaimana cara yang bisa memperbaiki keadaan anak tersebut. Dampak pada murid yaitu satu, kalau penghukum akan mengulangi kesalahannya, merasa rendah diri kalau yang berbuat salah. Kemudian teman lemah tidak mandiri, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang manajer mengevaluasi diri. Nah, untuk kesimpulannya, dalam mengatasi permasalahan murid, terkadang karakter guru itu akan mempengaruhi posisi kontrol. Misalnya, guru dengan karakter keras itu mungkin langsung akan posisi kontrolnya di pemarah secara spontan. Tetapi dengan guru yang sabar mungkin akan menjadi pemantau, atau bahkan langsung ke manajerial. Hal itu yang mendasari apakah nanti setelah manajerial nggak bisa marah ya? Bisa, nanti setelah marah akan kembali ke marah lagi posisi kontrol. Tetapi bagaimana kita menyikapi hal tersebut supaya kita menuju ke posisi kontrol sebagai manajer, yaitu di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif. Yang keenam yaitu segitiga restitusi, yaitu dalam kegiatan suatu permasalahan apapun kita akan menghadapkan pada anak-anak itu untuk segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan.
Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih bedanya? Saat menstabilkan identitas, itu nanti perkalimat-kalimat itu akan seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita supaya anak itu tidak merasa bersalah dulu. Kita mencoba anak-anak itu, oh iya, gurunya yang tahu salah, misalnya kita kasih gambaran apa, jadi anak itu langsung tidak down dengan kesalahannya. Mungkin dengan bapak ibu juga pernah dulu buat salah, jadi anak akan merasa termotivasi untuk positif lagi. Setelah menstabilkan identitas, baru langsung kita melihat ke validasi masalah tersebut, berupa melihat apa sih alasan dasar kebutuhan dia itu, kenapa kok melakukan kesalahan ini. Kita menanyakan alasan-alasan yang ditujukan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi intinya kita kepingin tahu alasannya apa anak itu salah, tetapi kita memberikan tambahan-tambahan lagi. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Misalkan kayak gitu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Lah, fungsinya keyakinan kelas tadi akan berdampak pada segitiga restitusi ini. Setelah anak itu kita kembalikan lagi. Lah, kemarin sudah sama wali kelasnya membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Nah, itu kita tanyakan. Jadi anak akan merasa, oh iya, saya melanggar nilai kebajikan yang saya tulis sendiri bersama teman-teman. Jadi bukan pada peraturan guru yang menyuruh tadi, tapi pada nilai kebajikan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh para anak. Itu tadi. Jadi Bapak Ibu guru semuanya berhebat. Jadi keenam materi tersebut yang saya paparkan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sekolah ini dan untuk rekan-rekan guru semuanya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari CGP, yaitu tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian menuju acara yang keempat, yaitu sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu guru yang mungkin merasa ada yang kurang paham atau kepingin penasaran kok kurang sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu guru, monggo bisa ditanyakan. Monggo, silakan. Siapa dulu? Oh ya, monggo, Sarid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan di slide, Pak, posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang saya tanyakan, posisi kontrol apa yang selalu dihadapkan pada manajer? Terima kasih, pertanyaannya bagus dari Bu Sari. Bagaimana kita memposisikan kontrol untuk menjadikan sebagai manajer? Sebenarnya itu merupakan sebuah pilihan. Sebenarnya kita nggak akan memaksakan. Misalkan hari ini saya harus memposisikan kontrol sebagai manajer. Mungkin kita saat berhadapan dengan anak atau murid yang berkarakter yang begitu lincah, keras, dan mungkin kita langsung memposisikan langsung di posisi kontrol pemarah. Jadi kita nggak bisa merencanakan. Tetapi saat kita memposisikan kontrol sebagai pemarah, kita harus langsung sadar, oh iya, kita harus lebih baik lagi. Mungkin hanya sebagai teman dulu, kemudian lanjut sebagai posisi manajer. Jadi kita nggak bisa langsung memaksakan untuk ke posisi manajer langsung, karena mungkin permasalahan mungkin itu dari murid. Terkadang guru ada permasalahan dari individunya sendiri, dari keluarganya, dari anaknya, mungkin di rumah itu ada permasalahan. Jadi anak tidak apa-apa itu langsung kita tuh marah-marah sendiri. Nah, itu posisi kontrol tersebut kita berupaya untuk bisa memposisikan ke posisi manajer. Nah, itu tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Sari. Gimana? Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak Abi dulu. Terima kasih Pak Ratno. Tadi sudah dipaparkan, yaitu berkenaan dengan
keyakinan kelas. Kemudian ini adalah merupakan ilmu baru bagi saya. Ini nanti bisa diterapkan di kelas 3, mudah-mudahan. Untuk itu saya bertanya Pak Ratno, yaitu bagaimana keyakinan kelas itu jika ada yang tidak setuju. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga dari Pak Hafid. Keyakinan kelas itu berupa kesepakatan kelas juga. Jadi bagaimana keyakinan tersebut bisa diterapkan dalam satu kelas tersebut. Bagaimana keyakinan kelas tersebut bisa disepakati oleh semua warga kelas tersebut. Saya ambil contoh misalkan dari 20 peserta didik, dia membuat keyakinan kelas berdasarkan keinginan mereka sendiri. Ada yang kepingin minta dihargai, ada yang kepingin bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, ada yang berupa tanggung jawab. Boleh, mungkin misalkan dalam posisi Afna, dia itu kalau ada keyakinan kelas yang mengerjakan tugas tepat waktu, mungkin dia akan merasa kesulitan. Saat itu kita tanyakan, gimana anak-anak, ada yang setuju di sini? Dan ada yang menurut saya tidak bisa untuk keyakinan kelas itu, kita rubah. Bagaimana kalimat tersebut bisa mewakili anak-anak semua itu. Jadi misalkan Afnan tidak teradopsi keinginan dia, bagaimana kalau wis cukup bisa mengerjakan tugas saja, tidak ada batas waktu. Jadi Afnan merasa, oh ya wis bisa meskipun lama nggak apa-apa. Jadi ada kesepakatan yang diinginkan dari kelas, tidak ada batasan waktu tersebut akan memungkinkan peserta didik yang merasa sedikit lambat atau apa itu bisa terwakili. Jadi kita harus dalam keyakinan kelas tersebut bisa mengadopsi semua keinginan semua warga kelas. Jadi misalkan keyakinan kelas 1 muncul, kita sepakat siapa yang nggak setuju, ini setuju atau tidak. Jadi kita paham, jangan sampai anak satu ini hanya mewakili ini tadi, kita keluarkan ke anak-anak semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Hafid. Mungkin bisa sedikit membantu jawaban dari Pak Hafid. Gimana Pak Hafid? Terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ratno atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwa segitiga restitusi ada 3. Apakah penerapan segitiga restitusi selalu menerapkan 3 langkah tersebut? Di dalam segitiga restitusi memang ada pihak. Setelah ada pemahaman kayak gini, paling tidak nanti Bapak Ibu guru hebat ini bisa menerapkan ada ilmu baru yang akan dihadapi kepada anak-anak. Kenapa? Di dalam kurikulum Merdeka ini kita itu mengacu pada pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi kodrat anak sekarang itu beda dengan dulu. Dulu anak dikekang atau dikejar dengan beberapa perintah dari guru, itu tidak masalah. Sekarang itu kalau ada sedikit kayak gini dilaporkan. Jadi kita itu hanya menuntun saja anak supaya anak bisa berkembang lebih baik lagi. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Diharapkan Bapak Ibu guru semua bisa memiliki makna disiplin. Mungkin dalam lingkungan kecilnya itu nanti, baik itu di lingkungan kelas, di lingkungan guru-guru mapel. Jadi nanti baik dari guru kelas, guru mapel, semua berkoordinasi menciptakan ruang kolaborasi yang baik. Nah, peran Among seperti apakah yang dilakukan selama mengikuti modul ini? Nah, mungkin saya bisa tanya sama Pak Arsa.
Pak Arsan, posisi kontrol Pak Arsan kalau jadi guru tuh pertamanya apa Pak Arsan? Nah ini Pak Arsan. Ada 5. Kira-kira Pak Arsan itu masuk yang mana Pak Arsan? Penghukum. Langsung sudah jelas ya. Nah, jadi kita bisa menilai memposisikan kontrol kita sendiri. Iya. Iya. Apakah kalimatnya Pak Arsan digelangsing aja kayak gitu ya? Nah, jadi kita bisa melihat posisi kontrol kita sebagai diri kita sendiri. Kemudian yang akan menjadi among seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Itu yang kita harapkan. Meskipun ada permasalahan intern maupun eksternal, saat kita memposisikan pada murid, kita harus bisa memposisikan sebagai manajer. Kita marah, langsung kita memposisikan lagi ke manajer. Jadi jangan sampai kita sudah manajer langsung dengan ada permasalahan lagi kita kembali ke pemarah lagi. Itu yang tidak kita harapkan. Mungkin itu ya refleksi dari kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Konsekuensi Pak. Ya, Hukuman sama konsekuensi. Terus saya ambil hukuman wae kesuwen. Konsekuensi. Iya, paling kan nanti ada perubahan. Oke, boleh saya tutup untuk kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup doa. Marilah kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan pada siang hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid, guru kelas 3 UPT SDN Negeri 269 Gresik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ratno atas materi tentang budaya positif di sekolah dapat disampaikan dengan baik sehingga kami merasa memiliki atau mempunyai tambahan ilmu. Oleh karena itu kami berusaha sekuat tenaga agar dapat melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah sehingga apa yang kita harapkan bersama-sama dapat tercapai. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ratno atas penyampaian materi budaya sekolah tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran olahraga ya, minggu depan Pak Ratno pengen buat kesepakatan atau keyakinan kelas buat kalian semua. Apa sih kesepakatan kelas itu? Biar nanti kalian itu saat pelajaran PJOK ada yang sebagai pegangan kalian, ya, budaya positif kalian yang akan kalian terapkan saat pembelajaran PJOK. Nanti Pak Ratno mau kalian menuliskan 2 apa yang kalian inginkan dan yang tidak diinginkan saat pembelajaran PJOK. Misalkan apa Pak? Contoh misalkan, Pak, saya boleh pakai sepatu bebas di sini boleh, terserah kalian ya. Yang pakai warna kuning kertasnya. Terus yang ini yang tidak boleh, ya. Nanti ditempel di depan sini. Paham ya? Jadi kalian tuliskan nanti. Ini yang boleh, yang tidak boleh. Yang boleh dan tidak boleh. Yang boleh, tidak boleh. Nah. Nah, betul, silakan. Ya, dikasih waktu Pak Ratno 5 menit untuk menulis. Cuma 1 saja ya, 1 yang boleh sama 1 yang tidak boleh saat pelajaran PJOK ya. Yang kuning ya, yang kuning yang
boleh. Nah, boleh gitu. Berarti itu yang tidak boleh ya. Tulis yang tidak boleh. Terserah kalian. Nabi tadi bilang tidak boleh pulang gitu. Tidak boleh. Ya Allah. Kebaca kepada keyakinan sebentar kelas buka kelas 5 ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Yang sudah nulis langsung ke sini ditempel. Terserah. Ayo sini ditempel ini. Nih, ini ditempel yang kuning. Ini ditempel yang sini, sebelah sini. Terserah. Terserah, Kak. Nggak apa-apa. Nggak ada yang milu ya. Terserah, bebas. Ya, yang sudah. Saya ditempel. Ya, ayo, nggak apa-apa. Terserah, pokoknya ditulis terserah kalian. Belum tahu nanti dikasih sama Pak Habib. Ya, Pak Habib nanti. Ya, ayo ditempel. Kalau Pak tempel lagi ya, oke, saya ditempel. Sudah semua? Ya. Saya ya, nggak apa-apa. Akulah nanti menunggu. Sekarang diperhatikan ya keyakinan kelasnya. Yang pertama, ini ada yang boleh harus memakai sepatu bebas. Kita sepakati. Berarti pas olahraga boleh pakai sepatu bebas. Sepatu bebas. Pas waktu olahraga saja ya. Nah. Kemudian yang kedua, Pak, saya boleh pakai sepatu coklat, berarti boleh kan bebas ya? Boleh. Ya enggak, pokoknya pasti jokas saja. Jadi nanti kalau pas waktu pelajaran yang lain kalian ganti. Pak, boleh bawa minum, boleh bawa minum. Gimana? Boleh ya? Boleh bawa minum. Nah, kalau
membawa alat olahraga lain. Ya. Oke, terus yang keempat ini Pak, boleh main bola. Nah, nanti. Oke. Terus berikutnya, boleh bermain sepak bola sama. Boleh bermain sama teman. Nah, ya ini, main harus sama teman. Bersama teman. Kemudian boleh meminta sesuatu. Boleh minta sesuatu ini, boleh minta apa ini? Oh, minta alat olahraga lain ya. Tadi sudah. Kemudian boleh beli minum sama. Sekarang yang tidak boleh. Tidak boleh mencopot sepatu. Berarti kita harus pakai sepatu ya. Nah ini nomor 6. Saat olahraga harus memakai sepatu. Nggak boleh dicopot. Kemudian bercanda ngomong sendiri, berarti harus merhatikan guru ya. Nah, merhatikan guru. Kemudian apa lagi? Bola, bercanda, rebutan, harus berbagi nih, tidak boleh berebut bola, berarti harus berbagi. Nah sendiri juga memperhatikan guru. Oke. Inilah adalah keyakinan kelas untuk pelajaran PJOK khususnya kelas 5. Mulai dari memakai sepatu bebas. Nah, ini boleh membawa minum. Boleh memakai alat olahraga lain. Bisa bermain olahraga lain. Main bersama teman. Kemudian olahraga harus memakai sepatu. Tidak boleh dicopot sepatunya ya. Harus memakai sepatu. Memperhatikan guru dan harus berbagi. Jadi nanti nggak boleh berantem di situ, nggak boleh apa-apa di situ aja. Nah, oke ya. Sekarang terima kasih. Ini kesepakatan kelas, keyakinan kelas untuk pelajaran PJOK. Minggu depan kita terapkan. Jadi nggak boleh ada yang melanggar atau harus tetap melaksanakan keyakinan kelas ini. Cukup sekian dari Pak Ratna yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahira. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ratna karena sudah menerapkan keyakinan dan kesepakatan kelas PJOK. Semoga saya bisa lebih mengucap lagi. Terima kasih Pak Ratna.